アサルトアクセルパラライズじゃあなってわかるよ。 RIP 空気が俺の貴重な時間くたばれクソ女神 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi di channel Boss Anime. Di kesempatan ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang berjudul Hazurewaku no Jotai Ijo Skill. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita ini dibuka dengan diperlihatkannya tokoh utama bernama Touka Mimori yang lagi dihajar oleh ayahnya. Saat terbangun, Mimori berada di bus sekolah, di mana sekolah mereka sedang dalam perjalanan karya wisata. Mimori bukanlah orang populer, bisa dikatakan di sekolah keberadaannya dianggap tidak berarti. Teman-temannya mengatakan kalau Mimori pecundang. Label itu membuat Mimori tidak percaya diri untuk menghentikan kejailan Sougi Oyamada terhadap Ayaka Sogo. Akan tetapi Mimori tidak tahan melihat tingkah Yamada. Namun dikala Mimori memberanikan diri bertindak benar, bukan pujian yang datang, tapi hujatan dari orang-orang yang meremehkannya. Lalu seorang pria populer bernama Takuto Kirihara meminta Yamada membalikan novel milik Ayako. Terserah Yamada mau berbuat apa kepada Mimori, yang penting berhenti mengusik Ayako. Tidak mau punya perselisihan sama cowok populer, Yamada berhenti menjaili Ayako. Lantas orang-orang memuji kehebatan Kirihara, sebab hanya dengan sekali perintah sudah menyelesaikan permasalahan. Kemudian Yamada yang merasa bosan mengejek pria yang juga dianggap pecundang bernama Tomohiro Yasu. Di situ Yamada membandingkan kepecundangan Yasu dan juga Mimori. Menurut Yamada, Mimori yang pengecut saja bernyali besar menandakan Yasu beneran sampah. Lantas Pak Guru memarahi Yamada. Anehnya guru ini sikap pembelaannya bukan karena dia seorang pengajar. Beliau hanya ingin mengamankan jobnya saja. Makanya si guru meminta Yamada tidak buat kekacauan tatkala dia masih jadi wali kelas mereka. Jadi di waktu dia mengawas, Yamada tidak boleh melindas orang. Lain halnya di luar jam kerja si Pak Guru. Tiba-tiba saja mereka semua dibawa ke isekai. Di sana ada seorang dewi bernama Vicious menyambut Mimori dan kawan-kawan sebagai pahlawan. Lalu geng Mimori diminta mengalahkan Raja Iblis. Karena masih awam dengan kehidupan di isekai, warga sekolah pada panik. Apalagi melihat seseorang dimangsa monster secara brutal. Lalu Vicious menggunakan sihirnya membakar si monster hingga hangus. Setelah itu satu persatu para murid diminta melakukan pengujian untuk menilai sekuat mana mereka. Dari beberapa murid yang dites, terdapat 4 orang yang kekuatannya di ranking S, selebihnya kebanyakan di peringkat A, dan beberapa di level D. Naasnya, Mimori berada di posisi terendah, makanya Vicious mengabaikan Mimori. Berbeda halnya dengan Yasu, dia mendapatkan level tinggi di kelas sihir kegelapan yang amat langka. Sehingga di dunia lain, Yasu tidak lagi dipandang sebelah mata. Berhubung semuanya sudah diketahui tingkatannya, giliran Mimori yang dipermalukan oleh Vicious. Seenak udelnya Vicious menghakimi Mimori. Parahnya lagi, kawan sekelasnya juga berlaku serupa dengan Mimori. Hanya Ayako yang bersimpati dan coba menghentikan ketidakadilan yang mendera Mimori. Akibat perlawanan dan juga protes Ayako, si cewek kena hajar sampai dibuat pingsan. Setelah Ayako tidak sadarkan diri, perisakan terhadap Mimori makin menjadi. Sadisnya lagi, Yasu yang dulunya senasib seperjuangan turut menghina Mimori. Bahkan Yasu meminta ritual pembuangan Mimori segera dilakukan. Sontak saja hati Mimori hancur. Di situ Mimori teringat dikala dia masih kecil, ada seseorang yang meminta doi menunjukkan sisi aslinya. Karena di kehidupan Mimori tidak ada gunanya bersikap seperti orang yang meminta belas kasihan. Mimori harus menunjukkan jati dirinya.
Makanya Mimori melakukan perlawanan kepada Vicious yang tidak bertanggung jawab, sebab Vicious seenaknya memanggil doi ke dunianya. Namun begitu dianggap tidak berguna, Mimori dicampakkan begitu saja. Sayangnya serangan Mimori sangat gampang ditepis oleh Vicious. Sebelum menghilang, Mimori bersumpah, sekembalinya dia, Vicious akan menerima ganjaran dari perbuatan kejamnya. わかるよ。 RIP 空気が俺の貴重な時間くたばれクソ女神来た本当の自分を。パラライズよし生きて戻った Setibanya di reruntuhan terbuang, Mimori dihadapkan sama monster ganas. Betapa takut dan juga kesalnya Mimori karena harus menjalani penghinaan di isekai. Di situ Mimori menggunakan kekuatan Paralyze. Senangnya bukan main teknik yang dihinakan oleh Vicious berguna di reruntuhan. Lalu ketika menghadapi monster lain, Mimori memakai jurus Paralyze dan juga Potion. Dari kondisi itu pula Mimori memahami bahwa kedua teknik bisa digabungkan penggunaannya. Efek luar biasa mengintimidasi sekaligus meracuni targetnya. Karena dampak Paralyze menghilang, Minotaurs kembali bergerak. Di tengah kegentingan itu Mimori terbayang wajah-wajah jahat Vicious beserta teman kelasnya. Bahkan perisakan ayahnya juga terlihat. Lantas Mimori sadar dia sang figuran tidak akan menerima uluran tangan seseorang, sehingga Mimori cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dengan jurus-jurus yang diremehkan oleh Vicious, Mimori akan bertahan hidup di reruntuhan. Sedari tadi menggunakan skill, MP Mimori jadi berkurang banyak, sehingga berdampak pada tubuh Mimori, membuatnya teramat lemah. MP sendiri merupakan energi yang wajib dimiliki oleh player, diibaratkan nyawa pemain. Tanpa MP sama saja dengan koid. Selain itu, skill juga tidak dapat digunakan. Makanya Mimori bertaruh MP dia atau musuh yang lebih dulu habis. Dari pertarungan mematikan tersebut, Mimori mendapatkan pengetahuan baru, yakni dilarang menggunakan skill berulang pada target yang sama. Sehingga Mimori memakai teknik slip ke target yang telah dilayangkan jurus Paralyze. Kemudian Mimori mendapatkan XP dari kematian targetnya. Di saat bersamaan, level Mimori meningkat pesat, apalagi monster yang koid di tangannya tidak terhitung jumlahnya. Hal itu membuat Mimori yakin dirinya bisa bertahan hidup di reruntuhan terbuang. MP が回復しました。スキルレベルが上がりました。 Melihat rekan-rekan mereka pada bermatian, kawanan monster yang masih hidup lari tunggang langgang, sebab tidak mau menjadi korban Mimori selanjutnya. Mimori yang belum mengisi perutnya sejak tiba di isekai mulai kelaparan. Demi bertahan hidup, Mimori terpaksa memakan bagian tubuh monster yang lunak, walau rasanya sama sekali tidak enak. Setelah mengambil beberapa perlengkapan, Mimori kemudian pergi mencari air. Tiba-tiba ada sesuatu di kantung uniknya. Ternyata isinya adalah Coca-Cola dan juga makanan ringan. Hal itu amat Mimori syukuri daripada dia menyantap bangkai monster. Selama berhari-hari Mimori tidak henti-hentinya membunuh monster yang selalu mengintainya. Walaupun terkesan kejam, tetapi Mimori tetap harus melakukannya. Jika tidak, dia akan dibunuh. Namun Mimori merasa ngeri karena pembantaian yang dia kerjakan tidak membuatnya merasa bersalah sedikit pun. Teringatlah Mimori bagaimana dia keluar dari lubang kesengsaraan. Sesudah paman dan juga bibinya mengadopsi si doi. Demi menjadi anak yang baik, Mimori memerankan karakter sampingan yang penuh dengan totalitas. Tapi kali ini Mimori akan meninggalkan sisi lamanya. Makanya Mimori menerima bagian lain yang dia tutupi menjadi karakter yang baru. Kemudian Mimori mulai menyusuri labirin yang terdiri dari banyaknya ruangan. Melihat gaya pintunya, Mimori sadar dia harus menaruh energi sihir untuk membukanya. Tampaklah dua insan yang pasrah menunggu kematian mereka. Hal itu terbukti dari gaya kedua tengkorak tersebut. Sesudah meminta maaf dengan pemilik barang, Mimori mengambil benda yang bisa dia gunakan jika berada di luaran sana. Tidak terasa hampir semua ruangan sudah Mimori masuki, tinggal ruangan terakhir di mana dibutuhkan energi sihir yang besar untuk membukanya. Di sana terdapat tengkorak Angling sang petapa agung terkuat. Dilihat dari raganya, Mimori tahu penyebab beliau mati akibat racun yang tercemar di lukanya. Lalu Mimori membaca surat yang dituliskan petapa agung. Menurut Mimori, Vicious lebih kejam daripada iblis.
Hanya karena Angling memiliki sihir kegelapan, dia sudah dicap sebagai penjahat. Beruntungnya Mimori dia menemukan buku berisi ramuan dan juga sihir terlarang. Ada satu lembaran yang tidak dimengerti oleh Mimori, namun dia tetap menyimpannya. Mana tahu kelak jika Mimori dapat menguraikan isinya, akan berguna untuk mengalahkan Vicious jahat. Setelah membolak-balikan buku, Mimori mendapatkan pesan bahwasanya dia harus berhati-hati dengan pemakan jiwa. Kemudian Mimori menuju ke lokasi pemakan jiwa berada. Menurut Mimori, si pemakan jiwa adalah bos terakhir reruntuhan terbuang. Di situ Mimori yakin kalau dia bisa mengambil permata di kepalanya pemakan jiwa, pintu labirin akan terbuka. Namun pemakan jiwa jago membaca hawa membunuh, makanya tidak ada celah sedikit pun dan membuat Mimori menjadi cedera. Sementara seorang wanita yang tengah berlari dari kejaran memilih bersembunyi di sekitaran labirin terbuang. Adapun pemakan jiwa yang tahu Mimori berada di area kekuasaannya, kemudian memuntahkan para korbannya. Lantas Mimori mengikuti permainan pemakan jiwa yang meremehkan dirinya itu. Menyaksikan linangan air mata dan juga jeritan Mimori, pemakan jiwa sangat menikmatinya. Bagi pemakan jiwa, kesengsaraan Mimori adalah suatu hiburan. Lantas Mimori terus berimprovisasi agar penderitaannya tersampaikan kepada pemakan jiwa. Tanpa pemakan jiwa sadari, tangan Mimori selalu menuju ke arahnya. Begitu pemakan jiwa menghilangkan kewaspadaan terhadap Mimori, disitulah Doi menggunakan paralyze, sehingga pemakan jiwa mengalami kelumpuhan. Pemakan jiwa yang terus melakukan perlawanan, kerusakan semakin menggerogoti tubuhnya. Kemudian Mimori menambahkan teknik potion. Di situ Mimori berkata, dianggap lemah menjadi keberuntungan baginya, sehingga lawan tidak berhati-hati, menyebabkan Mimori bisa menyerang secara tidak terduga. Usai pemakan jiwa koit, para korban arwahnya menjadi tenang. Mereka berharap Mimori bisa membalaskan dendam kepada Vicious. Walaupun tidak ada kewajiban memenuhi keinginan tersebut, tetapi Mimori siap melaksanakannya. Sebab Mimori juga ingin memberikan Vicious pelajaran. Setelah itu Mimori meletakkan permata milik pemakan jiwa ke lubang yang ada di pintu. Sesudah permata itu terpasang, pintu terbuka dan Mimori meninggalkan ruangan yang mengandung kematian. Tampak Yamada dan kawan-kawan lagi menjalankan misi dari si jahat Vicious. Soalnya hanya dengan membunuh monster, cara pahlawan menaikkan level mereka. Namun di antara para pahlawan ada juga yang tidak berani melakukan pembunuhan. Selain mereka berlevel rendah, diri sendiri juga tidak berdaya akan intimidasi pahlawan yang berlevel lebih tinggi. Contohnya saja Popo, dia berada di level D, satu tingkat lebih tinggi dari Mimori. Sehingga di kalangan teman yang berlevel B, seorang Popo sangat mudah untuk ditindas. Demi mengokohkan posisinya, Asagi di peringkat B telah membuat kelompok. Makanya Asagi ingin menjadikan Popo kubunya. Apalagi Popo tampak lemah, sangat mudah untuk diancam. Hanya dengan mengingatkan situasi yang menimpa Mimori, Popo pun memberanikan diri membunuh monster yang tidak berdaya. Usai melakukan pembayaran pertamanya, Popo resmi diterima di kelompok Asagi. Namun Popo dipenuhi rasa stres dan juga tekanan. Di situ Popo mengingat sosok Mimori yang penyayang. Karena tidak berdaya membuat Popo tidak mampu memprotes rundungan dari Vicious terhadap Mimori. Itulah yang menjadi penyesalan terbesar Popo. Sementara Ayaka yang pingsan akibat bogeman Vicious telah siuman. Di situ si cantik mencemaskan nasib Mimori. Lantas Ayaka coba membicarakan cara ekstrim Vicious yang hobi melenyapkan orang yang lemah. Akan tetapi Vicious berdalih dia cuma melakukan ritual kerajaan Alion. Namun Ayaka tidak bodoh. Dia menyadari Vicious memanglah kejam. Mengetahui akan ada orang-orang yang bakal bernasib sama seperti Mimori, Ayaka membuat pertaruhan kalau Ayaka akan menjadi lebih kuat, sehingga Ayaka tidak akan membiarkan kasus Mimori terulang kembali. Sementara di sisi lain, Mimori mencari pedang untuk melindungi dirinya. Tidak disangka dalam perjalanannya Mimori menyaksikan monster slime yang nasibnya sama seperti Mimori. Namun Mimori tidak langsung memberikan pertolongan. Karena Mimori ingin melihat sejauh mana slime tertindas berupaya menyelamatkan dirinya. Mengagumkannya, slime tertindas mencoba menghadapi perundungnya. Lalu Mimori menerapkan paralyze kepada geng slime perisai. Di situ Mimori menjadikan targetnya bahan uji coba.
Hasilnya menakjubkan, Mimori bisa mengatur bagian mana yang akan dia lumpuhkan dan Doi bebaskan dengan semua teknik yang dia miliki. Usai mengujinya, Mimori kemudian menghapus penerapan Paralyze. Setelah lepas dari cengkraman, geng Slam Perisa bergegas untuk kabur. Lantas, Slam yang Mimori lindungi ingin menjadi teman senasib seperjuangan, sehingga Mimori menyambut Slam yang dia beri nama Pigimaru. Bersama Pigimaru, Mimori memulai petualangannya. Sementara orang-orang dari penjaga suci masih mengejar Seras dari ras elf. Tidak disangka, geng penjaga suci bertemu dengan Mimori. Di situ Mimori berimprovisasi seolah-olah dia takut dan tidak punya daya untuk menghadapi geng penjaga suci, sehingga musuh merasa di atas angin. Di kesempatan itu terdengarlah cerita memuakkan dari geng penjaga suci soal wanita yang ingin mereka mainkan. Namanya saja penjaga suci, tapi mentalnya tidak sesuai dengan panggilan mereka. Usai membicarakan hal yang tidak penting, salah satu dari geng penjaga ingin membunuh Mimori. Lantas Mimori memperlihatkan sisi pengecutnya. Di saat bersamaan, Mimori melumpuhkan target menggunakan Paralyze. Sontak saja anggota lain auto tercengang. Lalu Mimori menyerang anggota yang tersisa hingga koit. Seras yang tengah dalam posisi siap tempur kaget soal hawa keberadaan penjaga suci yang menghilang. Namun kekuatan roh miliknya menangkap sinyal seseorang yang lemah, tapi auranya sangat ditakuti. Tidak lama bertemulah Mimori dan juga Seras. Menggunakan Paralyze, Mimori membuat Seras tidak bergerak. Karena Mimori telah mengendalikan dan juga menguasai kemampuannya, dia bisa menghilangkan efek melumpuhkan di bagian yang Doi inginkan, sehingga Seras bisa berbicara. Dari Seras, Mimori mendapatkan informasi kalau tulisan kuno bisa dipahami oleh penyihir terlarang, di mana keberadaan beliau berlokasi di tanah monster. Setelah itu Mimori meninggalkan Seras dan melakukan perjalanan ke tanah monster bermata emas. Sementara berita pencari kesatria suci dari kerajaan Nea tersebar ke kalangan masyarakat. Apalagi kerajaan suci Nea telah dihancurkan kerajaan Bakos, membuat Seras jadi buronan. Makanya di kalangan pemburunya Seras menjadi perbincangan utama. Kini orang yang ingin memburu Seras menjadi bertambah banyak. Sebelum pergi ke tanah monster bermata emas, Mimori mengunjungi kota Mills untuk mengumpulkan informasi. Apalagi kota tersebut menerima warga asing tanpa ada embel-embel administrasi yang rumit. Kemudian Mimori menginap di hotel bintang 1. Lalu Mimori mengisi perutnya di warung dengan tujuan makan sembari mendapatkan berita. Dari obrolan yang Mimori dengar, kerajaan Nea dihancurkan oleh kerajaan Bakos. Karena kerajaan Bakos terkenal dengan kesatriaan naga hitamnya. Dirasa cukup akan info, Mimori kembali ke penginapannya. Di situ Mimori membaca buku terlarang milik Angling Sang Petapa, di mana terdapat ramuan penguat monster. Karena Mimori tertarik membuat sohib senasib seperjuangan menjadi lebih jago. Teringatlah Mimori akan ucapan warga Mills di warung tadi, di mana Tuan Marquez ingin petualangan menjelajahi reruntuhan Mills. Jadi Mimori berencana mengikuti quest sembari mencari tulang Skeleton King. Esoknya Mimori mengantri untuk mendaftarkan diri berpartisipasi di quest. Di kesempatan itu terjadi keributan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Mog Dorogetti. Beliau mengusik Seras karena sakit hati pernah ditolak olehnya di sebuah jamuan. Perasaan Seras tidak pernah berada di acara yang sama dengan Dorogetti. Seras yang tengah menutupi telinganya menjadi perhatian dari Dorogetti. Diketahui orang-orang harga Seras amat mahal, apalagi Seras seorang high elf, makanya Dorogetti ingin Seras ditangkap. Namun Seras lagi dalam penyamarannya, membuat Dorogetti malu badai. Karena dia sudah berkoar-koar kalau si cantik adalah kesatria suci dari kerajaan Nea. Walau tidak bisa membalaskan sakit hatinya, Dorogetti masih menaruh dendam. Di perjalanan pulang, Seras dan juga Mimori berpapasan. Sebab Seras dinilai bisa dipercaya, Mimori meminta bantuannya membeli senjata. Apalagi Mimori tidak mau dibodohi atas ketidaktahuannya. Mengetahui dia akan dibayar padahal Mimori sudah banyak membantunya, Seras tidak enak hati. Tapi Seras juga lagi butuh duit untuk perjalanan, sehingga Seras menerima barter tersebut. Kemudian Seras menemani Mimori ke toko senjata sembari menjalankan perannya, yakni melakukan nego harga, sekaligus memilih senjata yang bagus. Atas jasanya Seras diberi uang yang lumayan besar, membuat Seras tidak nyaman.
Berhubung Mimori merasa dia lebih banyak untung, karena Mimori mendapatkan pertolongan Seras di toko senjata, menyebabkan si cantik menerima uang dengan rasa nyaman. Esoknya, semua peserta sudah berada di luar reruntuhan Mills. Di situ Marquis menjelaskan dia membutuhkan cawan mata naga emas. Nantinya akan Marquis beli seharga 300 koin emas jika petualang berhasil mendapatkan benda tersebut. Sedangkan material monster, petualang bisa memilikinya. Kemudian masuklah Mimori ke dalam reruntuhan. Menggunakan skill Paralyze dan juga Potion, sangat mudah bagi Mimori mematikan para monster. Di penyusurannya tidak sengaja Mimori mendengar bacotan memuakan dari Dorogetti dan juga tentara bayarannya, di mana tentara bayaran diminta membunuh Seras. Namun sebelum Seras dibantai, tentara bayaran ingin mencicipi si cantik terlebih dahulu. Menurut Mimori, orang semacam Dorogetti dan kawan-kawan pantas dibantai, sehingga Mimori mulai mendekati geng Dorogetti. Seperti biasanya Mimori memperlihatkan kepengecutannya. Namun dikala lawan menunjukkan sikap di atas angin, disitulah Mimori membantai mereka. Dalam posisi terlumpuhkan dan kena potion, geng Dorogetti menjadi makanan para monster. バカかお前。見込め。パラライズ。さあな。それより誰をぶっ殺す。ポイズン。Setelah itu Mimori beristirahat. 3 jam kemudian Mimori bangun untuk melanjutkan dinasnya. Tidak disangka Mimori bertemu dengan geng macan pedang. Di situ Mimori diberitahukan kalau reruntuhan tidak lagi aman dijelajahi. Soalnya banyak monster yang matinya tidak wajar, makanya mereka mengajak Mimori naik ke permukaan. Akan tetapi Mimori menolak tawaran dari geng macan pedang. Sebelum geng macan pedang pergi, Mimori dipesankan untuk menyampaikan bahaya reruntuhan kepada petualang lainnya. Tanpa geng macan pedang ketahui, biang keladi kematian kawanan monster adalah Mimori sendiri. Setelah itu Mimori segera melumpuhkan dan juga meracuni penjaga cawan mata naga suci. Berkat itu Mimori mendapatkan cawan mata naga suci. Tidak lama Seras tiba dan Mimori menyerahkan cawan mata naga suci secara cuma-cuma. Apalagi Mimori kasihan karena Seras tidak cukup tidur. Jika memiliki benda yang dikueskan, si cantik bisa beristirahat. Tetapi Seras tidak enak hati menerima barang quest secara gratisan. Lantas Mimori menjelaskan tujuan sebenarnya mengikuti quest karena sejalan sama kebutuhannya di reruntuhan, yakni Mimori memerlukan monster yang berada di reruntuhan yang baru. Sebagai ganti uang, Seras menawarkan diri menjadi pengawal Mimori. Melihat kegigihan sang gadis, Mimori menerima tawarannya. Selama mengawal, Seras melakukan tugasnya secara oke. Tatkala tiba waktu untuk rehat, Mimori meminta si cantik tidur. Menggunakan alasan tidak mau Seras pingsan akibat mengantuk, Mimori berhasil membujuk si cantik untuk melelapkan dirinya. Lalu Pigimaru berada di samping Seras untuk menjaganya. Agar Seras tertidur pulas, Mimori menerapkan teknik sleep. Dari situ kecurigaan Mimori terbukti kalau penyamaran Miss Bulkas adalah Seras, kesatria pedang suci kerajaan Nea. Setelah itu tibalah mereka di sebuah lokasi yang terdapat Skeleton King. Lantas Mimori memerintahkan aba-aba mundur kepada Seras. Tidak lama muncullah Skeleton King. Di situ Seras memperlihatkan wujud aslinya karena dia akan menggunakan teknik roh. Namun Seras berharap Mimori tidak menyebarkan jati dirinya kepada siapapun. Tatkala Skeleton King menyerang, disitulah Mimori menerapkan Paralyze. Usai Skeleton lumpuh, Mimori menerapkan Potion. Karena keracunan skeleton itu koit, menyaksikan kekuatan Mimori, Seras pun terkejut. Setelah itu Mimori mengambil bagian tubuh yang terdapat bubuk Skeleton King. Kemudian Mimori dan kawan-kawan hendak pergi, namun Pigimaru merasakan ada sesuatu, makanya dia meminta Mimori mengecek raga Skeleton King. Ternyata benar dugaan Pigimaru, di jantung skeleton terdapat sebuah telur. Karena Pigimaru menginginkannya, Mimori membawa benda itu bersama mereka. Sementara kelas 2C sedang dikejar-kejar kawanan skeleton. Gara-gara itu tangan Sakura cedera parah. Lantas Ayaka menenangkan Sakura dan hendak melawan si monster. Namun akhirnya diambil alih oleh Kirihara and the gang. Tidak butuh waktu lama geng Kirihara bisa membuat monster itu KO. Di situ Kirihara membanggakan kehebatan dirinya yang telah naik level menjadi peringkat 24.
Tanpa Kirihara sadari Mimori yang dianggapnya pecundang tingkatnya sudah ribuan. Karena mencemaskan Sakura, Ayaka menanyakan perkembangan temannya kepada Vicious. Lalu Vicious menjelaskan dia sudah menghil tangan Sakura hingga bagian tubuh yang terputus sudah menyambung kembali. Di kesempatan itu Vicious melimpahkan anggota kelas 2C yang lemah dalam bimbingan Ayaka. Sontak saja Ayaka kaget sebab menurut perjanjian mereka si cantiklah yang akan menghadapi para monster. Dengan mengakui Vicious cuma menjalankan maklumat dari raja, Ayaka tidak leluasa menolak. Melihat ekspresi tidak berdaya Ayaka, itulah yang dinikmati oleh Vicious. Si Dewi jahat sengaja menyerahkan didikan para pahlawan berlevel rendah untuk menyulitkan Ayaka. Sementara di sisi lain Mimori mengundang Seras ke kamarnya. Ternyata Mimori mau menjadikan Seras pengawalnya, sebab Mimori akan melakukan perjalanan ke tanah monster. Pastinya lokasi tersebut banyak dihuni oleh monster. Karena sudah mengetahui kemampuan bela diri Seras di reruntuhan Mills, makanya Doi tertarik mempekerjakan Seras. Berhubung Seras mau ke Yonato yang mesti melewati tanah monster, dia pun menerima job dari Mimori. Di kesempatan itu Mimori memberitahukan nama aslinya, sehingga baik Mimori maupun Seras saling memegang kartu draft masing-masing. Sebagai bayaran Seras diberi permata biru. Sontak saja Seras kaget, benda yang terbuat dari naga biru yang melegenda dijadikan bayarannya. Apalagi harga permata biru lebih mahal daripada cawan mata naga suci. Lantas Seras mengembalikan permata biru yang dibalikan lagi oleh Mimori kepada si cantik. Alhasil Seras tidak sungkan lagi menerima permata biru. Kemudian kedua insan mampir ke warung. Di sana Seras mendengarkan ucapan buruk tetangganya. Namun Mimori meminta Seras mengabaikan obrolan tersebut. Di kesempatan itu Mimori jadi tahu kalau benda peninggalan Angling adalah akalan Vicious. Sebab Vicious lah yang menentukan kalimat terlarang di buku dan juga gulungan milik Angling sang petapa agung. Dari situ Mimori tahu kedua benda itu berbahaya bagi Vicious. Esoknya sebelum memenuhi janji menjadi pengawal Mimori, Seras pun mampir ke acara yang dibuat oleh Marquez. Dengan embel-embel memeriksa keaslian cawan yang ditemukan Seras, si ahli malah membuka penyamaran si cantik. Sehingga identitas Seras sebagai kesatria suci kerajaan Nea diketahui. Karena Seras tidak kunjung datang, Mimori sempat meragukannya yang dikira menipunya. Tapi kata hati Mimori menolak pemikiran itu. Ditambah kepercayaan Bigimaru terhadap Seras membuat Mimori menjadi yakin. Alasan keterlambatan Seras akibat diterpa masalah. Benar saja dugaan Mimori, ada warga yang mengatakan Seras kini lagi dikejar oleh kesatria naga hitam di hutan gelap. Di saat bersamaan Seras tengah berjuang menghadapi kesatria naga hitam. Sialnya Seras di kondisi yang tidak bisa menggunakan teknik roh menyebabkan dia jatuh ke cengkeraman musuh. Dengan gelagat kotornya musuh ingin merusak Seras, namun musuh terkena teknik paralyze membuat aksi jahatnya terhenti. Setelah menerapkan teknik sleep dan juga potion kepada musuh, Mimori menyerahkan sekantung permata biru menyebabkan Seras kaget. Anehnya Mimori meminta hal yang membuat Seras shock, di mana Doi mau si cantik menanggalkan busananya. Ternyata Mimori meminta Seras untuk berganti pakaian. Sebab jubahnya sudah familiar di kalangan para pemburu. Hal itu membuat Seras menjadi lega. Kemudian karena efek paralyze dan juga potion yang mendera tubuh Gizun dikurangi oleh Mimori. Soalnya Mimori dan kawan-kawan mau menginterogasi Gizun. Lantas Gizun bersedia memberitahukan siapa orang yang memerintahkan dia membunuh Seras. Dengan tujuan ingin melihat ekspresi sedih Seras. Akan tetapi Gizun Koi terkena lesatan tombak milik Sifit yang menjuluki dirinya manusia terkuat. Keopean seorang Sifit bisa dirasakan oleh Mimori, makanya Mimori tidak langsung menunjukkan taringnya. Di situ Seras jadi tahu kalau orang yang memburunya adalah Raja Kerajaan Nea dan juga Putri Katlea. Alasannya karena Raja takut Seras yang cantik dimiliki oleh pria lain, sehingga hanya kematian Seras yang membuat Raja lega. Bahkan Seras diminta Raja mati dalam kondisi perawan. Sontak saja Seras shock mendengarnya. Menjijikannya lagi salah satu anggota Sifit ingin menjadikan Seras mainan pelayannya. Tatkala Sifit menyatakan ketertarikannya kepada Mimori, Doi mengambil kesempatan untuk melengahkan manusia terkuat. Soalnya Sifit tertarik bertanding sama orang yang overpower. Lantas Mimori menyarankan Sifit berlaga dengan Vicious.
Namun Bakos dan juga Allion terlibat kerjasama. Lagian Vicious sibuk mengurusi pahlawan dari dunia lain. Makanya Sivit menantikan di antara para pahlawan mana yang bisa memenuhi kepuasan dirinya dalam bertempur. Mimori yang tahu Sivit bisa menilai kebohongan atau tidak, mengatakan hubungan dia dan juga Dewi secara ambigu. Makanya Mimori mengakui kalau dia pahlawan dari dunia lain. Alasan Mimori bergerak sendiri akibat keistimewaannya. Apalagi Dewi telah memberi Mimori hidup bebas. Memang benar semua ucapan Mimori tidak berisikan penipuan, tapi makna sejatinya tidaklah demikian. Level Mimori yang rendah mengakibatkan dia dicampakkan. Bisa hidup bebas karena Mimori telah keluar hidup-hidup dari reruntuhan buangan. Di situ Mimori minta diberikan waktu menjadi lebih kuat. Dikala itu terjadi, barulah Mimori dan juga Sivit akan berlaga. Apalagi Mimori ingin menghajar Vicious. Selain itu, demi ambisinya menaklukkan tanah monster, Mimori mau memanfaatkan kekuatan Seras. Makanya Mimori tidak bisa membiarkan Seras koit. Alhasil Sivit terbuai dalam perangkap Mimori, sehingga membuat Sivit memutuskan pembunuhan Seras ditunda. Lalu tatkala Sivit dan kawan-kawan hendak pergi, disitulah Mimori menerapkan Paralyze. Kemudian teknik potion dilesatkan, menyebabkan musuh tersiksa. 故に排除自幕はな射程圏内パラライズあたりじゃないんだシビトガートランドさすがだよ前だ黒竜騎士団 Di kesempatan itu Mimori melihat kejadian yang menimpa pemakan jiwa sama seperti yang Sivit lakonkan. Memang julukan manusia terkuat pantas disematkan kepada Sivit, akan tetapi usaha itu sia-sia hanya akan menghancurkan organ Sivit secara brutal. Lalu bala bantuan yang tiba juga dilumpuhkan oleh Mimori menggunakan teknik penguatan Pigimaru. 魔物強化剤によって得られたこの何をしてる早くアサルトアクセル Berkat itu pasukan di udara auto tumbang, bahkan Mimori memiliki beragam skill baru, bisa membutakan mata dan juga lain-lain. Setelah itu Mimori mematikan Sivit yang masih kekeh bertahan hidup. Sebagai ucapan terima kasihnya, Seras akan menggunakan kekuatannya untuk membantu Mimori balas dendam kepada Vicious. Apalagi Mimori berulang kali menyelamatkan nyawa Seras. Di situ Mimori menjawab suatu hari nanti dia akan membalas kebaikan Seras. Sementara di sisi lain, utusan Vicious bernama Nyantan Kikipat menjemput rombongan Ayaka. Karena Yamada bermulut kasar dan juga mengusiknya, Nyantan memberikan doi pelajaran. Menyaksikan kecepatan serangan Nyantan membuat Ayaka menjadi terkejut. Tampak sekelompok orang yang diperintahkan Vicious memastikan sudah keluarkah Mimori dari reruntuhan buangan. Lantas mereka menghentikan aksi pencarian sebab meyakini tidak bakal ada yang selamat dari reruntuhan buangan. Sementara aliansi suci dari berbagai kerajaan membahas kematian kesatria naga hitam. Tanpa adanya kesatria naga hitam, manusia akan kesulitan menaklukkan Raja Iblis. Makanya negara-negara pastinya bakalan bergantung kepada kerajaan Allion. Karena Allion memiliki pahlawan dari dunia lain. Menurut kabar yang beredar, pakaian Seras ditemukan dalam kondisi berdarah sehingga para petinggi masing-masing kerajaan menduga terjadinya pertarungan antara Seras dan juga kesatria naga hitam. Tidak lama aliansi suci mendapatkan kabar bahwa kelompok bernama penyihir asin pelaku pembunuh kesatria naga hitam. Tanpa Vicious ketahui Mimori yang dia remehkan adalah dalang sebenarnya dari kematian kesatria naga hitam. Sementara Seras dan juga geng Mimori telah berada di lokasi yang dekat sama tujuan mereka. Terlihatlah gedung tempat diadakannya pertarungan pejuang darah. Setelah mendengar cerita dari Seras, si tampan mengerti sistem yang diberlakukan Duk Uzla, pengelola turnamen mirip dengan gladiator. Lalu mereka mampir ke penginapan. Atas saran dari Seras, Mimori memesan satu kamar untuk mereka berdua tinggali. Dikala makan malam, Seras mendengarkan dirinya mati saat melawan kesatria naga hitam. Sontak saja membuat si cantik jadi tersedak. Lalu Mimori mendengarkan berita tentang penyihir terlarang dari tanah monster. Sehingga Mimori mentraktir kedua warga yang menginfokan info tersebut. Dari obrolan itu, Mimori mengetahui kalau pejuang darah terkuat dari Manroy pernah bertemu dengan penyihir terlarang. Kebetulan orang yang dibicarakan datang. Lantas Mimori segera mendekati pejuang bernama Eve Speed. Akan tetapi beliau mengaku pertemuan dia dengan penyihir terlarang hanyalah rumor.
Tapi Seras mendeteksi Eve telah berbohong, makanya Mimori tidak menyerah, dia akan mencari tahu lebih banyak info mengenai Eve. Menurut Seras, pejuang membutuhkan banyak uang untuk merendahkan diri mereka. Hal itu akan dijadikan Mimori sebagai negosiasi. Lalu Seras memperlihatkan seni berpedangnya. Pandangan Mimori, teknik pedang Seras amatlah indah. Lantas Mimori meminta Seras melatihnya. Namun tatkala mengajar, Seras malah salah tingkah. フェリルバンガービルオゼーカさらにコスートこの技ならいつ見ても魔法少女のすみません Setelah itu Seras hendak mencuci baju Mimori. Lucunya begitu Seras menyentuh pakaian akang Mimori, dirinya malah mengendus. Kagetnya lagi Mimori nongol secara mendadak. Untungnya Doi tidak sempat melihat aksi Seras memeluk bajunya. Ternyata alasan Mimori menemui Seras, soalnya Doi kehilangan pakaiannya. Mengetahui hal itu Seras meminta maaf, dia cuma ingin membersihkan seragam Mimori. Di jam tidur Mimori tidak bisa bobo apalagi dia melihat wanita cantik di dekatnya. Tidak lama Seras terbangun menanyakan soal godaan. Arah omongan tersebut diketahui oleh Mimori, makanya Mimori menjawab dia akan fokus pada balas dendamnya. Setelah urusannya dengan Vicious kelar, barulah Mimori memikirkan wanita. Lantas Seras bersumpah dia akan menjadi pedang Mimori. Karena Mimori tidak bisa bobo, Seras pun menawarkan ramuan relaksasi. Memadukan kaldu blok dan juga ramuan sebagai sap, keduanya pun meneguk minuman tersebut. Akan tetapi Mimori tidak merasakan efek rileks. Ternyata Seras salah menuangkan ramuan. Alhasil Mimori memilih membaca buku untuk memancing kantuknya. Esok harinya Seras mendapatkan banyak informasi mengenai Eve. Ternyata 2 tahun silam, Eve telah memiliki cukup uang untuk memerdekakan dirinya sendiri. Tapi Eve tidak menggunakan uang tersebut. Dia terus menabung dengan satu tujuan, yakni membebaskan seorang gadis bernama Lisbeth. Selain itu, terdapat fakta mencengangkan lainnya bahwasanya semua pejuang yang tengah berada di ujung pembebasan itu mati. Hal itu ada campur tangannya Duk Uzla. Apalagi sekarang Eve tengah mempersiapkan diri pada pertarungan terakhirnya. Mendengarkan berita tersebut, Mimori amat senang karena peluangnya mendapatkan kesepakatan dengan Eve akan lebih besar lagi. Kemudian geng Mimori mengikuti Eve. Hal itu diketahui oleh Eve, makanya dia meminta Mimori menjelaskan tujuannya melakukan penguntitan. Lantas Mimori mengatakan kalau dia tahu Eve mengenal penyihir terlarang. Makanya Mimori meminta bantuan Eve menjadi pemandu menuju tanah monster. Karena Eve menolak, Mimori menyebutkan list, membuat pejuang itu menjadi kesal. Di situ Mimori menegaskan tuannya Duk Zuan akan membunuh Eve tepat di hari pertandingan. Makanya Eve sebaiknya memenuhi tawaran Mimori. Lantas Eve menjelaskan kalaupun dia membawa list kabur bersamanya, sampai kapanpun mereka akan diburu oleh orang-orang dari Duk Zuan dan juga guild tentara bayaran. Mendengarkan problema tersebut, Mimori jamin dia akan memberikan list dan juga Eve perlindungan. Sontak saja Eve tidak percaya sama omongan Mimori. Demi membuat Eve yakin, Mimori menunjukkan kekuatannya dan juga Seras memperlihatkan identitasnya. Berhubung Eve ngotot mempercayai Duk Zuan akan memenuhi pembebasan dia dan juga Liz, Mimori tidak lagi memaksa. Namun Mimori tetap memberitahukan titik pertemuan mereka. Di perjalanan pulang, geng Mimori mendapati kelompok asin seenak udelnya membuat penghuni rumah jadi orang terkutuk. Herannya warga percaya begitu saja. Ingin rasanya Seras mematikan kelompok asin. Kemudian kedua insan menyaksikan kelompok asin mengusik wanita untuk dijadikan mainan tuan mereka Muaji. Tatkala Seras ingin menodongkan pedangnya, dia dilarang oleh Mimori. Lalu Mimori menggunakan teknik berserk dan juga dark kepada geng asin. Akibatnya geng asin saling menyerang satu sama lain. Di kediaman bangsawan Uzza, Eve mencoba untuk tidur, tapi omongan Mimori tentang Duk Zuan terngiang-ngiang. Daripada tebak-tebak buah manggis, Eve ingin memeriksa langsung. Tidak disangka dikala menguping, Eve mendengarkan kabar mengejutkan. Ternyata ucapan Mimori benar adanya. Di situ Duk Zuan bersama asistennya sedang merencanakan pembunuhan Eve. Bahkan ingin menjadikan kulit Eve dipakaikan untuk juara baru berikutnya. Setelah Eve mati, Duk Zuan akan mengambil pengurusan Liz. Sebab tatkala Liz dewasa pastinya jadi wanita cantik.
Kalau Dugzuan bosan memainkan list, dia akan menjualnya ke rumah prostitusi. Sesudah mengetahui kekejian tuannya, Eve akan mengikuti pengaturan dari Mimori. Di perjalanan pulang ke kamar, Eve berpapasan dengan Muaji. Tidak lama anak buahnya Muaji melaporkan insiden yang menimpa mereka, yakni saling menyerang kawan satu sama lain. Paginya, Eve menemui geng Mimori. Kedatangan Eve dianggap geng Sera sebagai persetujuan akan kesepakatan yang sebelumnya Mimori tawarkan. Lalu selanjutnya mereka akan menculik Liz. Sementara Liz dirundung oleh pelanggan dan juga pemilik warung. Hal itu ketangkap basah oleh Eve. Namun beliau berakting dia hanya menjalankan perintah dari Dugzuan. Jika tidak, beliau bakal dibunuh. Bahkan bu pemilik warung berjanji tidak akan memberitahukan kalau Eve yang membawa Liz kabur. Tapi Mimori tahu bosnya Liz lagi bersandiwara. Apalagi penyisaan yang dibuat beliau sama persis seperti ayah tirinya Mimori. Makanya Mimori memberikan bu pemilik warung pelajaran sadis. Usai mengurusi bu pemilik warung, Mimori menyusul Seras and the gang. Lalu geng Mimori melarikan diri ke jalur hutan. Namun dari kejauhan mereka mengetahui orang-orang Dugzuan melakukan pengejaran. Atas perintah dari Mimori, Seras melakukan tipu daya menggunakan kuda mereka. Berkat itu tim Dugzuan dan juga kelompok asin terpisah. Setelah itu Mimori meminta Eve membawa Liz kabur ke dalam hutan selagi dia dan juga Seras menangani para pemburu. Melihat situasinya, Muaji melarang anggotanya memasuki hutan sebab Muaji curiga akan jebakan di sana. Lantas Muaji meminta Seras keluar dari persembunyiannya sehingga Seras segera menampakkan diri dengan wajah ditutupi topeng. Di situ Muaji dan kawan-kawan mengira dirinya cerdas, nyatanya mereka telah terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh geng Mimori. Lantas Seras seolah-olah menunjukkan kalau dia berhasil dipojokkan oleh Muaji dan kawan-kawan, makanya Seras menampakkan wajah aslinya. Saat mengetahui Seras adalah kesatria pedang suci kerajaan Neah, Muaji besar kepala. Muaji yang tidak mengetahui pelaku sebenarnya kesatria naga hitam mengklaim Seras yang membunuh manusia terkuat dari kerajaan Bakos. Akan tetapi Muaji ragu Seras yang melakukan pembantaian menggunakan teknik racun, apalagi racun yang digunakan sangatlah rumit. Hal itu dibenarkan oleh Seras. Lagian sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa mengetahui fakta sebenarnya kalau bukan kelompok asin yang membasmi kesatria naga hitam. Lantas Muaji mengatakan Dugzuan cumalah landasan mereka untuk menguasai dunia, sebab mereka akan menyusupi kerajaan dan juga menyebarluaskan ajaran asin. Makanya Seras akan Muaji jadikan istri untuk melahirkan keturunannya. Namun omongan Muaji hanya angan semata karena orang seperti geng Muaji tidak layak dibiarkan hidup. Kemudian menggunakan paralyze, Mimori melumpuhkan mereka semua. Setelah itu Mimori menerapkan potion membuat kelompok asin tersiksa. Assault Axel. パラライズだから俺はポイズン Apalagi Mimori memakai penguatan bersama Pigimaru menyebabkan kekuatannya menjangkau banyak orang. Lalu Seras diminta menjaga Liz karena giliran Eve beraksi dengan Mimori. Setelah itu bersembunyilah geng Seras ke semak-semak. Sementara pasukan Dugzuan telah tiba, saking banyaknya yang terkena paralyze, Mimori tidak bisa menggunakannya pada pasukan Dugzuan. Sehingga Mimori memakai teknik Berserk dan juga Dark membuat para pasukan kacau balau. ダーク急に光がダーク目が Bahkan Dugzuan membasmi orangnya sendiri akibat penglihatannya dibutakan. Setelah itu Mimori kembali dapat memakai paralyze, akibatnya Dugzuan tidak bisa bergerak. Untuk mengeksekusi Dugzuan, penyerangan dilakukan oleh Eve. Setelah itu Dugzuan menjemput ajalnya. パラライズバカ Begitu banyak mayat, Mimori meminta Seras menjauhi Liz dari arena. Karena ingin orang-orang meyakini pembunuhan kesatria naga hitam adalah kelompok asin, keberadaan mereka akan dihapus dari muka bumi. Lantas menerapkan teknik lainnya, tubuh kelompok asin membeku. Setelah itu Mimori menghancurkan mayatnya tanpa ampun. Kabar hilangnya jejak kelompok asin membuat Marquez panik sebab bagaimana dia mau melapor kepada Vicious. Makanya beliau meminta pencarian kelompok asin dilakukan.
Sementara Liz tidur di pelukan Eve, sedangkan Seras dijaili oleh Mimori, dikarenakan Mimori serius meminta Seras tidur di pangkuannya. Polosnya Seras dia percaya begitu saja dan bergegas merebahkan kepalanya. Saat tahu Mimori cuma bercanda, Seras pun auto malu. Lantas Mimori berkata dia ingin sedikit menjaili Seras. Esoknya geng Mimori melanjutkan perjalanan. Tibalah mereka tidak jauh dari lokasi pohon besar. Kemudian Eve meminta Mimori menuangkan energi sihir ke tangannya. Setelah Mimori memenuhi suruhan itu, muncullah peta yang ada tanda merahnya. Ternyata kawasan berwarna merah merupakan wilayah penyihir terlarang tinggal. Di kesempatan itu Mimori akan menaklukkan penghuni di tanah monster untuk menaikkan levelnya, agar tujuan balas dendamnya dengan Vicious bisa dilaksanakan. Di sisi lain, kerajaan Alion, Vicious tengah berbicara dengan Nyantan kalau Vicious mau mengirim pahlawan berlatih di tanah monster, namun tujuan sebenarnya ingin memusnahkan pahlawan yang lemah. Karena tidak ingin selalu menjadi orang yang dilindungi dan ingin berguna bagi kelompoknya, Liz meminta mengangkat beban yang dibawa oleh Eve. Demi membuat hati Liz senang, Eve memenuhi permintaan si kecil. Tidak lama kehadiran monster dirasakan oleh Eve dan kawan-kawan, makanya Liz segera diamankan oleh Seras. Sementara Eve berguna memancing si monster yang mirip dengan makhluk di reruntuhan pembuangan. Ketika berada dalam jangkauannya, Mimori menerapkan paralyze dan juga potion. Kebetulan monster tersebut ada di buku terlarang milik Angling Sang Petapa Agung, sehingga Mimori mengambil bagian tubuh yang diperlukan. Setelah itu mereka melewati jalur sungai. Takut Liz tergelincir, Eve hendak mengambil beban yang dibopong oleh si kecil. Lantas Mimori berkata sebaiknya biarkan Liz melakukan apa yang dia inginkan. Akan tetapi hal yang ditakutkan Eve terjadi. Liz nyaris terpleset. Ternyata Mimori telah mengadakan pengamanan melalui Pigimaru dan membuat Liz menjadi aman sampai tujuan. Di situ Mimori memperingatkan Liz untuk tidak mendengarkan gumaman orang yang menyebabkan diri jadi tidak fokus. Dari omongan Mimori, Liz tahu Eve mengkhawatirkan dirinya. Namun Eve berbohong, dia tidak membahas kerisauannya terhadap Liz. Kini giliran Seras yang dibuat Eve tidak fokus. Di situ Eve sengaja membahas pernikahan silang manusia dan juga High Elf. Makanya Eve penasaran bagaimana hasil keturunan jika Mimori menikah dengan Seras. Sontak saja Seras panik mendengarkan omongan dari Eve. Akibatnya Seras kejebur ke dalam sungai. Melihat Seras yang kedinginan, Mimori memakaikan jaketnya. Karena Mimori jarang mencuci blazernya, dia meminta maaf kalau bau tubuhnya tercium dari jaket. Tanpa Mas Mimori ketahui, justru aroma doilah yang disukai si manis Seras. Mendadak mereka merasakan adanya monster mengerikan. Monster bernama Nazord itu yang membuat Eve dan juga Liz meninggalkan tanah monster, sebab Eve tidak mampu melawan si monster. Lantas Mimori meminta Eve mundur. Menggunakan teknik paralyze dan juga potion, rombongan Nazord dapat dimusnahkan. Melihat Mimori hendak mengambil daging Nazord, Eve kira doi mau menyantapnya. Lalu Seras menjelaskan daging tersebut digunakan untuk penguatan Pigimaru. Tapi tetap saja Eve kasihan, Pigimaru harus menyantap si kenyal. Sontak saja Pigimaru shock karena dia merasa jijik. Tapi Mimori berjanji hasilnya tidak akan seperti yang Eve bayangkan. Nyatanya Mimori sendiri tidak yakin soal itu. Setelah itu geng Mimori mendapati aura monster, tapi mereka tidak bisa memastikan keberadaannya. Lantas Pigimaru mengatakan sumbernya ada di tas. Ternyata muasalnya adalah telur yang didapati Mimori dari Skeleton King. Tidak lama telur menetas dalam bentukan kuda. Lalu Mimori memeriksa tubuh monster di mana terdapat permata penyerap mana. Itulah alasan si monster cepat tumbuh besar. Lalu Mimori menuangkan energi sihir mengubah kuda di mode lain. Namun si kuda minta nambah energi sihir, makanya Mimori memberikan MP-nya lagi. Tidak terasa perubahan monster amat mengagumkan. Di modelnya monster kuda mirip kendaraan Dewa Odin bernama Sleipnir. Dari situlah nama Slash terpikirkan oleh Mimori. Kebetulan nama tersebut amat disukai oleh Slash. Sementara rombongan kelas 2C sedang meningkatkan level di tanah monster. Namun Kirihara tidak puas selalu melawan monster Kroco. Tiba-tiba datanglah rombongan Nazord. Demi keselamatan pahlawan dunia lain, Nyantan bersama geng macan pedang yang menangani monster tersebut. Akan tetapi Kirihara mengambil alih.
いい加減俺への認識を洗ってドラゴニック Dengan kekuatannya, Kirihara dapat membantai rombongan monster. Di situ Kirihara mengaku dialah orang yang terkuat. Sementara dua bersaudari mengurus mata-mata yang menargetkan kelas 2C. Tatkala ditanya mata-mata memilih bundir, namun kedua bersaudari yakin pasti mata-mata dikirim oleh Vicious. Di sisi lain tanah monster, geng Mimori bermalam. Melihat ada sinaran dari kejauhan, geng Mimori fokus menatapnya. Teringatlah Mimori kalau dari arah timur laut terdapat kerajaan Alion, membuat doi terkenang musuh bebuyutannya. Keesokan harinya Mimori dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba serangan mendadak yang cuma dapat diprediksi oleh Eve. Setelah memastikan kematian si monster, terjadi keanehan, di mana monster yang koit mengeluarkan dendangan untuk memanggil kawanannya. Dan benar saja, monster dari berbagai arah lagi menuju lokasi geng Mimori berada. Pergerakan kawanan monster turut disaksikan oleh pahlawan dari kelas 2C. Sementara Mimori merasakan segerombolan monster yang semakin mendekati area tempat mereka berpijak. Merasa bersalah, Eve ingin menjadi umpan agar geng Mimori bisa pergi dengan selamat. Akan tetapi geng Mimori tidak mau membiarkan Eve menanggung sendirian. Kalaupun jadi Eve, mereka akan melakukan hal yang sama. Lantas Mimori memutuskan dialah yang akan menarik para monster, karena bagaimanapun peluang hidup lebih tinggi adalah Mimori. Setelah itu geng Eve bersembunyi. Kemudian Mimori melakukan tugasnya bersama Slash serta Pigimaru untuk mengalihkan perhatian kawanan monster. Tampak kelas 2C kelabakan menghadapi monster yang menggila. Popo yang coba menyelamatkan temannya malah ditinggal begitu saja. Mengingat Mimori, Popo diterpa rasa bersalah teramat dalam. Karena kepengejutan dan juga ketidakberdayaannya, Popo tidak bisa membela Mimori yang baik hati dari perundungan Dewi. Sementara pihak Asagi yang kehilangan Popo bingung kemana perginya si kawan. Ayaka yang mengetahui hal itu auto cemas. Sementara Mimori menerapkan mananya untuk memperbesar ukuran Slash. Setelah itu Mimori menggunakan batu pengeras suara agar sinyal dari Pigimaru terlacak oleh monster. Tatkala teriakan Pigimaru menggema, kawanan monster berlarian menuju lokasi geng Mimori berada. Kemudian Mimori dan kawan-kawan terus saja berlari sambil menunggu peluang menyerang. Di situ Mimori mengamati lawan-lawannya. Lalu Mimori menggunakan tentakelnya. Tujuannya adalah untuk menyampaikan teknik berserk dan juga dark kepada gerombolan monster yang mengejar geng Mimori. Meskipun cara demikian tidak berlangsung lama, setidaknya barisan musuh jadi kacau balau. Sementara Ayaka shock melihat rekan-rekannya dari grup Yasu banyak yang meninggal, sehingga Ayaka mempertanyakan kredibilitas Yasu. Sebab doi memimpin kelompok, harusnya Yasu bisa melindungi anggotanya. Sontak saja Yasu muak mendengarkan ceramah dari Ayaka yang dia rasa seorang munafik. Lantas Yasu mengomentari pribadi Ayaka. Menurut Yasu, si Ayaka merasa diri yang paling benar. Mendengarkan hal itu Ayaka kesal, bukannya sadar diri tapi Yasu malah menyalahkannya. Mendengar pidato Ayaka membuat Yasu emosian. Kirihara dan kawan-kawan yang mengetahui percekcokan itu komplain kepada Yasu dan makin membuat doi panas. Apalagi omongan Kirihara yang berlagak bos menyebabkan Yasu menjadi gedek. Lantas Yasu mengeluarkan kekuatannya. Sontak saja Ayaka jadi panik. Di situ Yasu mengingatkan peringkat bukanlah segalanya. Buktinya saja Ayaka berlevel S tapi tidak bisa menggunakan skill khususnya. Berbeda halnya sama Asagi yang berada di level B namun mampu menerapkan skill khusus. Usai mengeluarkan unek-uneknya, Yasu berlalu dengan puas. Kini Ayaka yang terkena pidato menyebalkan dari Kirihara. Sementara pihak Eve lagi berdiskusi tentang menyusul Mimori. Menurut Eve dialah yang paling cocok dengan peran tersebut. Apalagi Eve memiliki insting dan juga penglihatan tajam. Kalau seandainya Mimori terluka, maka Eve akan membawanya. Setelah mendengarkan penjelasan Eve, akhirnya baik Seras maupun Liz menyetujui usulan tersebut. Sedangkan di arena, Mimori melancarkan jurus tentakelnya lagi. Penggunaan yang menjangkau musuh secara acak efektif mengurangi jumlah monster. Lalu Mimori menargetkan golongan humanoid untuk menambah levelnya. Setelah menerapkan skill abnormalnya, target memberikan kenaikan level kepada Mimori.
Kemudian Doi melancarkan serangan secara membabi buta. Lalu Mimori mengincar musuh yang dapat meningkatkan MP-nya agar Doi dapat bertahan hidup dan juga bertarung. Usai mengelabui incarannya, musuh menjadi makanan Mimori. Secara terus-menerus level Mimori meningkat berbarengan dengan MP-nya. Sementara terlihat Popo yang masih hidup sehabis membunuh monster yang memburunya. Lagi-lagi Mimori hadir dalam bayangan Popo. Tidak lama Popo bertemu Eve. Melihat Popo, Eve teringat sosok Liz, sehingga Eve ingin menolong Popo. Namun tindakan Eve disalahpahami mengira dia hendak melukai Popo. Walaupun musuh heran Eve menerima serangan petirnya begitu saja, dia tidak akan membiarkan mantan pejuang itu hidup. Apalagi Higiri meminta Itsuki menyelamatkan Popo. Di situ Eve teringat teman sekolah yang diceritakan oleh Mimori. Sayangnya suaranya dihilangkan oleh rekannya Popo, dan kini nyawa Eve dalam bahaya. Untungnya Eve bisa menghindari serangan Itsuki. Di situ Itsuki mengakui kegesitan Eve dalam kondisi demikian masih bisa bergerak. Itsuki merasa Eve seperti seorang petarung profesional. Nyaris saja Eve terkena serangan yang membahayakan nyawanya. Berkat kakaknya Itsuki yang menghentikan, peristiwa berdarah pun terhindarkan. Lantas Higiri menjelaskan Eve tidak sama seperti monster, malahan mantan pejuang berdarah lebih mirip manusia. Sontak saja Itsuki meminta maaf karena sudah sembarangan menyerang. Di situ Takao bersaudara memperkenalkan diri mereka, membuat Eve menjadi heran. Kemudian Higiri tahu kalau Eve sedang mencari rekannya. Hal itu dibenarkan oleh Eve. Higiri yakin tuan yang Eve maksud pastinya sangatlah kuat. Lantas Eve membenarkan, tapi tuannya tidak bisa dinilai sesederhana itu. Lalu Eve meninggalkan barisan Higiri dan kawan-kawan. Sementara Mimori and the Gang masih menghadapi musuh yang bergerombolan. Tidak henti-hentinya Mimori menerapkan berbagai skill abnormalnya, sampai-sampai Bigimaru dan juga Slash kelelahan, begitu juga dengan Mimori. Kini musuh Mimori dan kawan-kawan tinggal seekor lagi. Masalahnya musuh Mimori kali ini berbeda dari monster yang sebelum-sebelumnya, apalagi serangan monster itu sangatlah mematikan. Akibat dari sergapan monster yang jangkauan serangannya meluas, membuat Mimori dan juga Slash terluka. Lantas Mimori mengistirahatkan Bigimaru dan juga Slash. Kemudian Mimori menjebak si monster menggunakan topengnya. Begitu perhatian musuh menuju ke arah samping, Mimori menerapkan paralyze di titik buta si monster. Setelah terkena potion dan juga dark, monster jadi koit. Tampaknya Mimori amat letih, MP-nya terkuras banyak. Sialnya ada monster yang menyerang, namun disabet oleh Eve yang baru saja tiba. Setelah itu Eve membopong geng Mimori. Di situ Eve menceritakan pertemuannya dengan Takao bersaudara. Namun Eve tidak memberikan identitas Mimori. Hal itu amat disyukuri oleh Mimori. Sebab alangkah baiknya kelas 2C menganggap Mimori telah mati. Karena Mimori tidak mau upaya balas dendamnya dikacaukan oleh teman kelasnya. Setelah melihat Mimori dan kawan-kawan kembali dengan selamat, membuat geng Liz menjadi lega. Di situ Mimori memuji bakat Seras, tidak hanya ahli pedang tapi mahir mengobati. Berkat Seras, Mimori and the Gang sembuh dari luka. Dikala Mimori tertidur, Seras yang hanyut dalam perasaannya berlaku romantis dengan Himori. Hal itu diketahui oleh Mimori, namun Doi pura-pura tidak tahu. Kemudian Mimori bangun dari lelapnya. Seras yang tidak bisa tidur dibantu Mimori menggunakan skill sleep-nya. Sementara Popo mengucapkan terima kasih kepada Takao bersaudara yang sudah menolongnya. Lantas kakak beradik itu merasa heran mengapa Popo mau masuk ke grup Asagi. Mendengarkan pertanyaan itu, Popo menceritakan di mana dia dipaksa membunuh monster. Sesudah Popo melakukannya, Asagi langsung menjadikan dia anggota. Di kesempatan itu, Popo mengaku suatu hari dia akan bertambah kuat demi menyelamatkan Ayaka. Esok paginya geng Mimori melanjutkan perjalanan. Di situ Seras mengatakan jika urusan dendam Mimori selesai, dia akan menyatakan sesuatu. Lantas Mimori menantikan datangnya hari itu. Dalam hati Seras bergumam, dia akan mempersiapkan dirinya menyatakan cintanya. Sedangkan Mimori memahami perasaan Seras terhadapnya, namun Mimori akan berpura-pura tidak tahu sampai Seras membuat pengakuan.
Tidak lama tibalah geng Mimori di lokasi penyihir terlarang. Menggunakan paralyze, si golem yang bertugas sebagai penjaga dihentikan pergerakannya. Namun Mimori tidak membunuhnya. Kemudian mereka bertemu golem pekerja. Karena tidak mengusik, Mimori pun mengabaikan para golem. Menggunakan energi sihirnya, Mimori membuka pintu. Sementara di sisi lain, setelah Popo bertemu rekan-rekannya, Asagi sok memperlihatkan perhatiannya. Ayaka yang melihat Popo kembali dengan selamat membuat dia senang. Karena Asagi memberinya sinyal, Popo menjawab perhatian ala kadarnya. Hal itu dimengerti oleh Ayaka yang mengetahui situasi Popo. Di mata Takao bersaudara, menemukan keberadaan Popo tindakan yang benar. Soalnya mata-mata yang mereka temukan di hutan adalah kiriman Vicious untuk membunuh anggota kelas 2C. Jikalau sampai Popo koit, mental Ayaka bakal terguncang. Bila itu terjadi, sudah pasti akan menimbulkan bencana yang tidak diinginkan. Sesudah memasuki ruangan, bertemulah Mimori dan kawan-kawan dengan penyihir terlarang yang mengetahui cara mengalahkan Vicious. Di saat bersamaan, Vicious meminta 4 orang suci menjemput para pahlawan dari tanah monster. Lantas Vicious penasaran seberapa banyak pahlawan yang lemah koit dan yang OP bertahan. Itulah tujuan Vicious mengirim para pahlawan ke tanah monster. Sementara penyihir terlarang bernama Erika Anerobel memperkenalkan dirinya. Beliau tahu bahwa geng Mimori mencari keberadaannya. Di situ Mimori bergumam betapa tidak sabarnya dia membunuh Vicious. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!